Hai guys, welcome back to my channel. Happy Valentine's Day. Jadi hari ini tanggal 14 Februari. Spesial banget. Saya akan share dengan kalian jerawat puber atau jerawat cinta, jerawat kangen. Bener gak sih kalau misalnya kita tuh lagi jatuh cinta, lagi kasmaran, lagi kangen, muncul jerawat. Kayak gimana sih cara ngatasinnya? Jadi supaya muka kita ini nggak ada bekas jerawatnya. Saya dulu juga waktu masih muda tuh ya, waktu masih SMP, SMA tuh banyak jerawat-jerawatan dan saya nggak tahu kayak gimana caranya nyembuhinnya. Jadi saya pencet kayak gitu punya, karena kadang-kadang tuh saya tuh malu. Kayak orang lihat saya tuh jijik banget, gede banget jerawatmu. Jadi saya pencet-pencet kayak gitu punya. Dan semua cara saya ikutin. Jadi kayak siapa aja yang ngomong, tetangga-tetangga yang ngomong kayak gitu punya, saya dengerin semuanya. Katanya pakai lemon, katanya pakai es batu. Katanya es batu tuh bisa nyembuhin jerawat, saya kasih. Saya pernah tuh pakai baskom, ini cerita nyata ya, pakai baskom air panas kayak gitu. Saya angetin mukanya supaya pori-porinya kebuka. Habis itu saya cuci muka, terus saya cuci pakai air dingin. Siapa yang pernah seperti itu juga? Jadi nggak jelas, nggak ilmiah kayak gitu ya. Saking saya tuh frustasi sebenarnya dengan wajah saya, frustasi banget saya. Karena saya masih labil banget, jadi dengerin kanan kiri. Nah, hari ini saya kasih tipsnya bagaimana cara mengatasi jerawat puber, jerawat cinta, jerawat kangen. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik nih ya, karena hari ini Valentine Day, di mana semuanya itu ngasih coklat dan dapat coklat seperti saya nih. Saya dapat coklat, sumpah. Terima kasih banget Indomaret. Jadi, coklat ini dok, bisa bagus gak sih untuk jerawat? Katanya bagus tuh jerawat. Benar banget, tapi kalau coklatnya dijadiin masker. Jadi kalau jadiin masker nih, spa coklat nih, itu bagus. Memang terbukti secara ilmiah itu bagus untuk kulit kita. Tapi ternyata kalau dimakan itu bisa nyebabin jerawat loh. Ah, bener dok? Iya, bener banget. Menurut penelitian nih ya, coklat itu meningkatkan interleukin 1B. Yang ternyata ningkatin nih bakteri jerawatnya. Mudah berkembang dan mudah menyebar. Nah, jadi, hati-hati bagi kalian yang punya jerawat hormonal yang mudah jerawatan nih, hati-hati dapat coklat. Kalau kalian dapat coklat, kirim ke rumah saya aja. Nah, kalau kacang dok, saya itu dok kalau makan kacang dok, jadi satu jerawat kayak gitu punya. Emang kacang makan dok langsung pindah kayak gini? Ah, enggak. Nah, saya juga ketipu tuh, sumpah. Dari dulu ya, dari kecil saya takut banget makan kacang. Padahal saya itu suka banget kacang. Karena apa? Karena takut jerawatan. Ternyata setelah saya baca jurnal, saya baca buku, ternyata kacang nggak nyebabin jerawat. Sumpah kalau tahu kayak gitu saya makan kacang dari dulu. Kenapa dok? Karena kacang itu mengandung omega 3. Ini penelitian ini. Ini penelitian mengandung omega 3 yang ternyata membantu meredakan peradangan pada jerawat. Nah, tapi kacangnya yang dipanggang, jangan yang digoreng. Karena kalau kacang yang digoreng, itu jadi lemak jenuh. Tapi kalau kacangnya dipanggang, jadinya lemak tak jenuh. Justru bagus untuk meredakan peradangan jerawat kamu. Nah, langsung aja kita masuk ke topik selanjutnya ya. Supaya apa? Supaya tidak takut jatuh cinta. Yang pertama, mulailah sedini mungkin. Jadi jangan tunggu sampai parah. Jadi ngobatin jerawat itu nggak pakai KTP. Mulai dari umur berapa dok anak saya, atau mulai dari umur berapa dok saya harus nyobatin jerawat saya. Jadi pakai skincare perawatan itu nggak nunggu KTP, nggak pakai SIM, tunggu 17 tahun baru boleh. Nggak tunggu 18 tahun baru boleh nikah, nggak kayak gitu. Umur berapapun kalau kamu bermasalah, ya diobatin masalahnya. Masa kamu jerawatan parah umur 13 tahun tunggu umur 17 tahun baru boleh diobatin? Keburu rusak muka kamu. Ya 13 tahun sudah jerawatan, ya diobatin. Mulailah sedini mungkin. Kalau sudah mulai beruntusan, jerawat sedikit-sedikit ya, itulah mulai diobatin. Jangan tunggu rame baru diobatin. Jadi datang, obatin secepat mungkin. Yang kedua, nah ini yang paling basic dan paling penting. Rajin cuci wajah dengan sabun wajah yang tepat dan yang sesuai dengan permasalahan kulit kamu. Jadi kalau misalnya kulit kamu kering, ya pakailah facial wash yang bisa melembabkan kulit kamu, yang kaya akan moisturizer. Tapi kalau kamu jerawat, paling sering sih biasanya puber nih jerawat ya, pakailah facial wash yang ada anti acne-nya, sehingga itu membantu banget untuk kamu. Contohnya yang ada kandungannya ada tea tree-nya, atau kandungannya ada AHA-nya, atau lain sebagainya. Nah, kalau sudah pakai facial wash nih, ada yang penting juga nih, yaitu cara pakainya harus benar. Nah, kalian nonton di video ini bagaimana cara pakai facial wash yang baik dan benar.
Karena percuma kalau kalian beli facial wash yang sudah bagus, mahal. Facial wash ini dok 3 juta katanya kan. Tapi cara pakai salah, yang percuma semuanya ya. Dan cucilah wajah kalian tuh cukup 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Jangan berlebihan karena itu akan membuat wajah kalian kering, sensitif, kadang-kadang malah buat jerawatnya tambah banyak. Dan juga jangan mikir kayak di TikTok, cuci muka, wipe it down, hilang jerawatnya. Nggak ada kayak gituan punya. Yang ketiga, jangan takut diobatin. Nah ini yang banyak takut-takut. Tapi dok, banyak banget ya orang tua kayak gitu nganterin anaknya ke sini berobat yang umur 15 tahun, jerawatan parah. Tapi dok, anak saya baru umur 15 tahun dok. Tenang aja, nggak saya kawinin di sini. Di sini kita cuma obatin jerawatnya, kita nggak nikahin ya di sini. Tenang aja, santuy kayak gitu kan. Jadi jangan terlalu takut, lucu ya kadang-kadang ya. Anak umur 14 tahun jerawatan parah, 15 tahun, 17 tahun jerawatan parah. Masih muda dok, jangan di chemical peeling, jangan di ini, jangan di itu. Jangan terlalu takut. Lucunya, emaknya pakai merkuri. Giliran merkuri dia nggak takut kan. Giliran yang kayak gini yang dibenerin, dia takut. Nah itu yang harus diperbaikin. Yang penting, nyembuhinnya benar. Jangan di tempat yang nggak benar. Yang keempat, makanan. Jadi makanan ini pengaruhnya penting banget, terutama ke hormonal. Jadi bukan artinya makan jadi jerawat. Makan kacang jadi satu jerawat. Enggak kayak gitu. Kacang tuh nggak dimakan terus timbul jadi jerawat. Enggak kayak gitu. Semua pengaruhnya ke hormonal. Seperti saya bilang tadi ya. Makanan, kurang istirahat, ya stres, terlalu banyak beban. Ya, jatuh cinta itu mempengaruhi emosional kamu dan akhirnya pengaruhnya ke hormonal kamu. Hormonal menyebabkan kelenjar sebumnya tambah aktif dan akhirnya nyebabin jerawat kamu. Jadi makanan penting nggak? Penting banget ini. Makanan apa dok yang harus saya hindarin untuk masa-masa puber supaya nggak jerawatan dok? Terutama nomor 1 makanan yang manis-manis. Jadi kalian hindari kayak minum boba, makan kue-kuean, biskuit kayak gitu punya. Toh donat-donat kayak gitu punya. Itu kan mungkin nggak bawa manfaat untuk kamu, tapi manis dan nyebabin jerawat. Lengkapnya kalian lihat di video saya ini, kalian klik ya, itu lengkap banget. Makanan yang harus dihindarin kalau kalian jerawatan. Yang kelima, istirahat yang cukup. Ini penting banget. Ini ada penelitiannya. Jadi kalian tuh harus istirahat yang cukup. 7 jam dalam sehari. Percayalah, kenapa dok? Tidur cukup itu penting banget. Karena menurut penelitian, kalau kalian tidur 7 jam dalam sehari, hormon kalian tuh jadi stabil lagi. Ya ini penting banget nih untuk puber-puber seperti kita nggak lagi kalian, seperti kalian ya. Jadi pada waktu gejolak hormonalnya tinggi banget kayak gitu punya. Ini penting banget untuk istirahat yang cukup. Kadang-kadang begadang sampai tengah malam. Begadang jangan begadang. Begadangnya bukan belajar lagi kan. Main game, chattingan, video call. Tapi ngarepnya jerawatnya hilang. Nggak mungkin. Yang terakhir, yang keenam. Jangan coba-coba yang nggak jelas. Nah, ini banyak banget nih. Coba-coba itu yang nggak jelas-jelas kayak gitu punya. Buka Google nanti kan. Blog ini bilang ini. Buka ini lagi ada beauty influencer tersesat. Nggak semua beauty influencer tersesat, tapi ada beberapa yang memang menyesatkan. Pakai pasta gigi katanya kan untuk ngilangin komedo. Sikat gigi kok di hidung ya, bingung saya. Pakai jilatan kucing, ya pakai madu, pakai cuka apel. Nah terlalu banyak coba-coba seperti ini akan merusak skin barrier kamu nih, jadi nggak baik untuk kulit kamu. Jadi apa dok yang harus saya lakukan? Konsultasilah ke tempat yang tepat. Saya sarankan ke dokter sih, karena itu akan menyelesaikan masalah kamu dibanding kamu coba ini, coba itu, dan akhirnya nanti tambah parah, ujung-ujungnya tetap ke dokter juga. Oke, mudah-mudahan ini membantu untuk kalian semua yang lagi puber, yang lagi penuh dengan cinta. Oh, cinta itu harus dipenuhi di muka bumi ini. Karena apa ya? Karena kalau dengan cinta, kita itu bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi jangan kebanyakan cinta ya, kasihan nanti pasangan kamu ya. Nah, saya garis bawah dikit ya. Jadi, pada waktu kalian jerawatan di puber, jangan takut ya kalau misalnya dokternya resepin chemical peeling, itu bisa jadi penting banget untuk nyembuhin jerawat kamu. Kalau dokternya kasih obat makan, berarti itu penting untuk jerawat kamu. Jadi jangan terlalu takut. Supaya apa? Supaya kalian bisa sembuh. Terus kalau ada jerawatan, tolong jangan dipencet. Saya tahu sih, pasti nggak nyaman. Saya juga pernah jerawatan ya. Jadi kalau ada jerawat itu malu banget diliatin. Seolah-olah orang tuh ngeliatin jerawat saya kayak gitu punya. Padahal kagak sih sebenarnya. Terus dipencet-pencet supaya hilang dan akhirnya jadi bolong. Nah, kalau sudah bolong, susah banget nyembuhinnya. Sama, itu permanen. So, jangan dicoba-coba.
Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Happy Valentine Day! Gila ya. Sekarang nggak ada lagi yang ngasih gue coklat. Karena gue sudah tua ya.